Iran memilih strategi habis-habisan setelah 180 anggota parlemen menyetujui balas dendam berdarah terhadap Donald Trump dan menempatkan Presiden Amerika Serikat itu di pusat ancaman terbuka. Pernyataan itu muncul ketika rezim berusaha mencegah runtuhnya negosiasi dan menjadikan kematian Ayatollah Ali Khamenei sebagai bahan bakar untuk eskalasi baru. Di Teheran, sebuah spanduk raksasa menampilkan Trump di dalam peti mati, disertai dengan kalimat "Kami akan membunuh Trump" dan "Matilah Trump". Provokasi itu dipasang tepat di alun-alun revolusi Islam di pusat ibu kota Iran. Sementara pasukan Amerika Serikat memulai gelombang serangan lain terhadap posisi militer yang terkait dengan pengendalian Selat Hormuz. Trump merespons tanpa menunjukkan tanda-tanda mundur. Ketika ditanya tentang adanya batas waktu, dia mengatakan bahwa orang-orang Iran sudah tahu apa yang harus mereka lakukan dan memperingatkan bahwa lebih baik mereka bersikap baik. Apakah Anda akan memberikan batas waktu kepada Iran sebelum mulai membombardir? Saya tidak suka memberikan batas waktu, tapi mereka sudah tahu betul. Mereka tahu situasinya. Tuan Biden, lebih baik mereka bersikap baik, Pak Presiden? Tentu saja. Benar. Pada saat yang sama, dia mengancam akan memperluas pengeboman ke pembangkit listrik dan jembatan jika Teheran terus menolak kesepakatan. Rezim sekarang menghadapi tekanan militer dari luar dan perselisihan sengit di dalam, dengan anggota parlemen menuntut balas dendam dan beberapa pihak di pemerintahan masih berusaha menjaga kemungkinan jalan diplomatik. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh lebih dari 180 dari 290 anggota Majelis Permusyawaratan Islam selama sidang tatap muka pertama yang diadakan dalam lebih dari 4 bulan. Para anggota parlemen meminta para kepala lembaga negara mengambil langkah resmi untuk membalas kematian Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Mereka juga mengecam pembicaraan dengan Washington dan menyatakan bahwa masalah antara kedua pihak tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Bendera merah yang digunakan sebagai simbol balas dendam dikibarkan di dalam parlemen. Dokumen lain yang diajukan oleh para anggota parlemen menuntut agar kesepahaman sementara dengan Amerika Serikat dianggap telah berakhir. Kelompok tersebut meminta agar komisi khusus segera dibentuk untuk menyelidiki negosiasi tersebut. Ketidakhadiran Ketua Parlemen Mohammad Bagher Khalibaf yang merupakan negosiator utama Iran dengan Washington memperlihatkan adanya perpecahan di dalam rezim itu sendiri. Pernyataan tersebut tidak berlaku sendiri sebagai putusan pengadilan, juga bukan sebagai perintah militer untuk membunuh Trump, tetapi mendorong pemerintah ke posisi di mana bernegosiasi dianggap sebagai kelemahan. Kampanye ini bertujuan untuk menjaga masyarakat tetap termobilisasi, menyembunyikan perpecahan internal, dan menampilkan konfrontasi dengan Washington sebagai kewajiban agama dan nasional. Pemimpin tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, juga berjanji akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Dalam pesan yang dibacakan oleh televisi pemerintah, ia menyatakan bahwa pembalasan adalah tuntutan bangsa dan harus dilakukan terlepas dari siapa yang memimpin. Mojtaba tidak muncul di depan umum sejak serangan pada 28 Februari ketika ia juga terluka. Meskipun absen, pernyataannya memberikan perlindungan politik bagi kelompok paling keras di parlemen dan garda revolusi. Kepemimpinan Iran berusaha menggunakan kematian Ali Khamenei untuk memulihkan persatuan, meredam kritik internal, dan mencegah para negosiator menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Namun, strategi ini justru meningkatkan bahaya bagi rezim itu sendiri. Semakin Teheran menjadikan Trump sebagai target pribadi, semakin banyak argumen yang diberikan kepada Presiden Amerika untuk memperluas serangan dan menganggap setiap kemunduran Iran sebagai hasil langsung dari kekuatan militer. Washington merespons dengan serangan di siang hari, sesuatu yang berbeda dari putaran sebelumnya yang biasanya dilakukan pada dini hari. Wow, mereka semua melakukan ini. Lalu dalam satu serangan, mereka bisa menghancurkan mereka. Wah, jatuh. Pada pagi hari tanggal 15 Juli, Komando Pusat Amerika Serikat memulai gelombang baru serangan terhadap posisi-posisi Iran yang digunakan untuk mengancam kapal-kapal dagang di Selat Hormuz.
Operasi tersebut berlangsung sekitar 90 menit dan menargetkan sistem pertahanan pantai, gudang rudal jelajah, serta titik peluncuran di Pulau Grande Tambi. Serangan ini terjadi setelah 7 jam pemboman yang dilakukan pada hari Selasa ketika puluhan target militer dihantam di sepanjang pesisir Iran. Pulau Rengga juga menjadi target dalam serangan tersebut. Kantor berita Iran, MER, melaporkan bahwa proyektil Amerika menghantam sebuah posisi di pulau tersebut yang terletak dekat Kesme dan Selat Hormuz. Laporan lokal menyebutkan adanya ledakan keras. Komando Pusat mengonfirmasi serangan di Pulau Grande Tambi yang terletak di kawasan strategis yang sama. Konsentrasi pengeboman menunjukkan bahwa Washington sedang melucuti Iran dari radar, peluncur, depot, dan sistem pertahanannya yang selama ini menopang tekanan terhadap pelayaran. Menurut Trump, target-target energi akan dibiarkan untuk tahap akhir, namun serangan bisa saja bergerak ke arah itu pada minggu berikutnya. Para negosiator Amerika juga telah memperingatkan Teheran bahwa rezim tersebut harus menerima kesepakatan. Tanggapan dari Iran menunjukkan bahwa perselisihan di dalam rezim masih terbuka. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tidak ada rencana segera untuk negosiasi baru dan prioritasnya adalah pertahanan. Kalibaf mengambil posisi yang lebih terukur. Dia menyebut konfrontasi ini sebagai perang eksistensial. Dia menyatakan bahwa Iran harus bertahan sampai akhir. Namun, dia mengakui bahwa sepenuhnya meninggalkan diplomasi akan menjadi kesalahan strategis. Tekanan dari 180 anggota parlemen justru berusaha menutup pintu itu dan menghilangkan ruang bagi para negosiator untuk mundur. Ketegangan juga merambah ke utara Irak, sebuah lokasi yang terkait dengan oposisi Kurdi Iran di sebelah timur Erbil terkena serangan rudal. Garda Revolusi telah melakukan serangan lain terhadap kelompok Kurdi Iran yang berada di wilayah tersebut. MOI Ibu kita. Dadah. Dah. Bedika, Bedika. Tunjukkan lututmu. Bagus, bagus. Ayo, kita lihat ya. Mizi. Serangan itu terjadi dalam situasi ketika kelompok Kurdi Iran sebelumnya telah berdiskusi dengan otoritas Amerika tentang kemungkinan operasi terhadap pasukan rezim. Organisasi tersebut bahkan sempat meminta dukungan militer dan intelijen dari Amerika Serikat untuk masuk ke wilayah Iran dan menekan pasukan keamanan. Belum ada keputusan akhir yang diumumkan, tetapi kemungkinan tersebut membantu menjelaskan ketakutan Teheran terhadap kampanye darat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lokal tanpa keterlibatan pasukan Amerika dalam jumlah besar. Kuwait juga kembali menghadapi hujan misil dan drone selama serangan balasan dari Iran. Apa yang bisa Anda katakan? Terima kasih. Dalam laporan resmi yang dirilis pada malam 14 Juli, Angkatan Bersenjata Kuwait mengatakan telah melacak dan menghancurkan 1 rudal balistik, 5 rudal jelajah, dan 33 drone musuh. Puing-puing jatuh di beberapa titik berbeda, menyebabkan kerusakan material dan 4 personel militer Kuwait terluka. Semua telah mendapatkan perawatan dan berada dalam kondisi stabil. Serangan ini menunjukkan bahwa rezim tersebut memperluas konfrontasi ke negara-negara yang menampung pasukan Amerika. Teheran berusaha membuat ofensif itu makin mahal bagi kawasan dan memaksa pemerintah Teluk untuk menekan Trump. Hasilnya bisa jadi sebaliknya, dengan lebih banyak pasukan pertahanan dikerahkan untuk mencegat rudal dan drone yang diluncurkan Iran. Parlemen Iran memiliki pengaruh terbatas atas keputusan militer. Kekuasaan nyata tetap terpusat pada pimpinan negara dan garda revolusi. Meskipun begitu, mayoritas lebih dari 180 anggota parlemen menciptakan kebuntuan politik terhadap setiap upaya kesepakatan. Para negosiator yang setuju untuk mundur bisa saja dituduh telah meninggalkan balas dendam yang dijanjikan oleh pimpinan tertinggi dan faksi-faksi paling radikal rezim. Trump menetapkan minggu depan sebagai batas waktu untuk kemungkinan serangan terhadap sasaran yang nilainya lebih tinggi. Teheran memilih untuk mengubah ancaman terhadap Presiden Amerika menjadi kebijakan resmi. Tepat ketika sistem militernya
pulau-pulau strategisnya dan jalur pasokannya sedang diserang siang dan malam. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen yang berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.